Kang So-wai terang-terangan mengaku hal ini kepada Megawati yang buat fans sedikit syok. Begini pernyataan sangat janggal Kang So-wai usai laga antara Red Sparks versus Expressway High Pass dalam lanjutan putaran 5 Liga Voli Korea musim ini. 저는 강소희고요. 97년생입니다. 벌써 9살이 붙어있습니다. Perlu diketahui Red Sparks terakhir bertandang ke markas Expressway High Pass di Kim Cheon Gymnasium Sabtu 15 Februari 2025. Duel ini berlangsung sangat menarik karena mempertemukan sejumlah pemain terbaik di Liga Voli Putri Korea. Salah satunya ialah duel Kang So-wai yang merupakan pemain termahal di Liga Voli Korea musim ini, berhadapan dengan Megawati Hangestri yang memiliki tingkat serangan terbaik meskipun gajinya termasuk murah. Expressway High Pass musim ini merekrut Kang So-wai dengan harapan bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Liga Voli Korea. Pemain 27 tahun itu diikat kontrak 3 tahun dengan gaji fantastis mencapai 800 juta won per tahun. Namun penampilannya sejauh ini belum sesuai ekspektasi, hingga belum mampu mengangkat performa tim. Bahkan pada laga terakhir melawan Hill State dia hanya mencetak 8 poin. So-wai sejauh ini hanya mampu mencetak lebih dari 25 poin dalam satu laga saat melawan GS Chalters pada 19 November lalu. Pada laga melawan Red Sparks pelatih Hipas Kim Jong-min masih menjadikan Kang dan Merlin Nikolova sebagai tumpuan di lini serang. Keduanya bersaing dengan duet Megawati Vanja Bukilik untuk saling berebut poin. Namun spike-spike keras Mega diakui Kang So-wai membuat timnya kewalahan. Pukulan Mega saya pikir jadi yang paling mematikan di musim ini. Mega jauh lebih kuat dari yang kami kira. Kami sangat kewalahan menghadapi Jung Kwanjang jika Mega dimainkan. Karena apa yang telah kami persiapkan untuk meredamnya tidak berhasil, ujar Kang So-wai pasca laga. Kang So-wai juga menambahkan kalau permainan Megawati tidak sebanding dengan gaji yang ia dapatkan di Red Sparks. Semua pasti sudah tahu Mega semakin menunjukkan kelasnya sebagai seorang opposite hitter. Benar kata media-media, di sini penampilan Mega di musim keduanya bersama Red Sparks tidak sebanding dengan gajinya yang terbilang kecil, imbuh Kang So-wai. Saya sebagai pemain termahal di sini patut merasa malu karena Mega menunjukkan kalau gaji pemain yang tinggi bukan jaminan akan tampil baik di lapangan. Dan Mega buktikan itu di liga ini. Kontribusinya bagi Red Sparks sungguh luar biasa, terang Kang So-wai. Sekedar informasi, pemain yang berparas cantik dan idaman itu nyatanya merupakan pemain voli putri dengan gaji tertinggi di Korea Selatan. Sejak dirinya bergabung bersama Hipas, tim milik perusahaan konstruksi jalan milik pemerintah Korsel itu mengontrak Kang So-wai untuk 3 tahun senilai total 2,4 miliar won, pemecah rekor bayaran dalam sejarah bola voli wanita profesional. Gelar voli putri dengan bayaran tertinggi sepanjang masa merupakan suatu kehormatan sekaligus beban baginya. Kang So-wai melakoni debut profesionalnya bersama GS Chalters pada musim 2015-2016 dan bermain sebagai speaker tim tersebut hingga musim 2023-2024. Ada banyak hal yang harus disesuaikan dalam tim baru setelah meninggalkan tim yang dikenalnya selama 9 musim serta tekanan untuk tampil sesuai dengan banderol harganya yang selangit. Awalnya saya mengalami banyak tekanan psikologis dan itu sulit. Tetapi manajer dan pelatih menyarankan saya untuk tidak memikirkan gaji saya dan hanya memikirkan bagaimana saya menikmati bermain bola voli, kata Kang So-wai kepada Naver. Ketika saya mengalami masa sulit di awal, saya mendengar nasihat itu dan pola pikir saya sedikit berubah dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pelatih, tambah pevoli berusia 27 tahun tersebut. Ini adalah tahun pertama saya dapat bekerja dengan anggota tetap Korea Expressway Corporation. Jadi saya fokus membangun kerja sama tim. Saya lebih suka menang daripada kalah di pertandingan yang tersisa. Jadi saya berusaha sebaik mungkin, katanya. Sementara itu pelatih Hipas Kim Jong-min mengungkapkan rasa tidak puas kepada para pemain yang menurutnya bermain kurang baik saat menjamu Red Sparks.
Saya rasa para pemain tidak dalam performa fisik terbaik karena harus menyelesaikan pertandingan 5 set secara beruntun. Bagaimanapun ini adalah hasil yang pantas disesali, mereka kurang kemauan di lapangan, ucap Jongmin sembari menuturkan fakta anak asuhnya bermain 5 set. Dalam 3 laga sebelumnya ketika menghadapi Hill State, Pink Speeders dan GS Chalters, saya berpikir tidak ada yang bisa kami ubah dalam situasi sekarang ini. Kami tidak memiliki pilihan kecuali memaksimalkan kekuatan kami dan memadukan para pemain dengan setter. Tetapi kami hanya bisa memaksimalkannya jika kondisi kami bagus dan kami akan fokus ke pertandingan selanjutnya. Jelas Jongmin dilansir dari Monster Gym. Di lain sisi, sejumlah fakta menarik muncul setelah duel Red Sparks versus Hi-Pass pada pertandingan keempat putaran 5 Liga Voli Korea musim ini melawan Hi-Pass jadi pertandingan krusial bagi Red Sparks, terutama dalam menjaga jarak dengan Hyundai Hill State dalam perebutan posisi kedua klasemen. Tim tamu Red Sparks wajib meraih poin demi kembali menggeser posisi Hill State di peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea Selatan serta memberi tekanan kepada Pink Speeders di puncak. Megawati dan kawan-kawan berjuang jadi deputi Pink Speeders. Red Sparks bisa beri kerugian juara bertahan saat playoff. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diakini masih menjadi musuh bebuyutan Suwon Hyundai ENC Hill State di sisa Liga Voli Korea 2024/2025. Persaingan Liga Voli Korea 2024/2025 untuk fase reguler kian mendekati ujungnya di mana 3 tempat untuk babak playoff sudah dipastikan bertuan. Incheon Heungkuk Live Pink Speeders kian sulit dikejar untuk langsung menembus babak final dengan gap poin yang lebar sebagai pemuncak klasemen sementara. Tim besutan Marcelo Abondanza tersebut menduduki peringkat pertama klasemen Liga Voli Korea dengan raihan 70 poin. Pink Speeders sedang tak terhentikan menuju putaran terakhir ini dengan telah mengemas total 9 kemenangan secara beruntun. Berada di belakang tim yang diperkuat oleh Kim Yeon Kong itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai ENC Hill State masih saling sikut. Hill State dan Red Sparks saat ini sedang panas memperebutkan peringkat kedua meski juga telah sama-sama dipastikan melangkah ke babak playoff musim ini. Mengungguli Red Sparks, tim juara bertahan musim lalu tersebut berada di ranking kedua dengan menorehkan 56 poin. Hill State tidak bisa berleha-leha karena mereka hanya unggul 1 angka saja atas tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu. Persaingan kedua tim ini sempat meruncing di mana Red Sparks mampu merebut peringkat kedua dari tangan Hill State meski tak berlangsung lama. Tim besutan Ko Hejin itu harus kembali turun ke peringkat ketiga setelah hanya meraih 2 poin ketika menghadapi Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Salah satu media Korea Selatan, The Spike menyebut persaingan antara Red Sparks dan Hill State masih akan berlangsung hingga akhir fase reguler musim ini. Megawati dan kawan-kawan diyakini masih memiliki motivasi besar melangkah ke playoff sebagai peringkat kedua atau di belakang Pink Speeders. Dengan melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua, tim asal kota Daejeon tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan itu adalah mereka akan memainkan laga sebagai tuan rumah sebanyak 2 kali dalam format kompetisi yang menggunakan sistem best of 3. Hal inilah yang diakini menjadi sebuah pijakan bagi Red Sparks dengan pengalamannya gagal melaju ke final pada musim lalu karena menduduki peringkat ketiga.